Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingganya hari ini Allah masih izinkan kita untuk melaksanakan PKDP tahun 2024. Kemudian selawat berangkaian kata salam kita doakan buat pucuk pimpinan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar akuntansi, yang mana CPMK dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan hasil kajian konsep tentang dasar akuntansi dengan bahasa sendiri dan memahami bahwa etika adalah suatu konsep bisnis yang fundamental, standar akuntansi dan prinsip pengukuran akuntansi, serta membacakan ayat Al-Quran dan terjemahannya yang menunjukkan tentang akuntansi pada Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, sebagaimana tujuannya adalah untuk pembelajaran moderasi beragama. Konsep dasar akuntansi, indikator yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu mengenai definisi akuntansi, bidang akuntansi, profesi akuntansi, pemakai informasi akuntansi, fungsi akuntansi dalam perusahaan, peran akuntansi dalam bisnis, dan juga mengenai etika dalam akuntansi bisnis. Pertama, kita akan masuk dulu mengenai definisi dari akuntansi. Nah, secara umum, akuntansi merupakan sekumpulan prosedur untuk mencatat, mengikhtisarkan, mengklasifikasikan, dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, itu pengertiannya secara umum. Namun, Kohler Dictionary menyatakan bahwasanya akuntansi merupakan seni pencatatan dari proses transaksi keuangan. Selanjutnya juga West Hurman juga menyatakan bahwasanya akuntansi ialah pengalaman tertulis yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Artinya akuntansi ini merupakan suatu proses pencatatan ya. Pencatatan, pengelompokan, pengolahan, analisis dan penyajian data keuangan untuk suatu entitas, misalnya perusahaan, organisasi, atau individu. Selanjutnya, informasi keuangan atau laporan keuangan yang dilahirkan atau dihasilkan oleh akuntansi ini dapat digunakan untuk membuat laporan yang akurat dan menjadi bahan untuk mengambil sebuah keputusan dalam sebuah perusahaan. Nah, begitulah pengertian dari akuntansi itu sendiri. Nah, yang bagian yang kedua itu mengenai bidang-bidang akuntansi. Di sini ada beberapa bidang yang pemateri paparkan. Yang pertama adanya akuntansi keuangan atau financial or general accounting. Yang mana untuk bidang akuntansi keuangan ini menyangkut pencatatan transaksi-transaksi suatu perusahaan dan menyusun laporan keuangan berkala, di mana laporan tersebut dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen, pemilik, dan kreditor. Selanjutnya ada pemeriksaan akuntansi yang mana disebut sebagai auditing. Mereka merupakan suatu bidang yang menyangkut pemeriksaan laporan-laporan keuangan melalui catatan akuntansi secara bebas, yaitu laporan keuangan tersebut diperiksa mengenai kejujuran beserta kebenaran dari laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada bidang akuntansi manajemen atau biasa disebut dengan manajemen accounting. Ini merupakan bidang akuntansi yang menggunakan baik data historis maupun data-data taksiran dalam membantu manajemen untuk merencanakan operasi di masa yang akan datang. Artinya apa? Ketika ada manajemen dari akuntansi ini,
dia dapat memberikan gambaran, kemudian dia juga merancang, sehingganya dapat membantu manajemen dalam merencanakan operasi-operasi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada namanya akuntansi perpajakan atau yang biasa disebut dengan tax accounting. Tax accounting ini merupakan bidang akuntansi yang mencakup penyusunan laporan-laporan pajak dan pertimbangan tentang konsekuensi-konsekuensi dari transaksi-transaksi perusahaan yang akan terjadi. Artinya akuntansi pajak ini dia menyusun semua laporan, kemudian dia mempertimbangkan tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi pada suatu perusahaan mendatang. Selanjutnya dalam bidang akuntansi itu ada namanya akuntansi budgeter atau budgetary accounting, yang mana bidang akuntansi ini merupakan bidang akuntansi yang merencanakan operasi-operasi keuangan atau anggaran untuk suatu periode dan memberikan perbandingan antara operasi-operasi yang sebenarnya dengan operasi yang direncanakan. Artinya bidang akuntansi budgeter ini dia membuat budget atau penganggaran, sehingganya dia akan memberikan perbandingan antara operasi yang sebenarnya dengan operasi yang terjadi. Kemudian bidang akuntansi selanjutnya ada sistem akuntansi atau accounting system, yang mana accounting system ini meliputi semua teknik, metode dan prosedur untuk mencatat dan mengolah data akuntansi dalam rangka memperoleh pengendalian internal yang baik. Nah, artinya dengan adanya sistem akuntansi ini, sebuah perusahaan itu dapat dikendalikan. Akuntansi untuk organisasi nirlaba atau yang biasa disebut dengan non-profit accounting, di mana bidang ini merupakan bidang yang mengkhususkan diri dalam pencatatan transaksi-transaksi perusahaan yang tidak mencari laba seperti organisasi keagamaan dan yayasan-yayasan sosial. Artinya bidang akuntansi ini mereka itu mencatat keuangan yang mana transaksinya itu misalnya dalam bidang sosial seperti di masjid atau bidang-bidang keagamaan lainnya. Terakhir itu ada namanya akuntansi biaya atau yang biasa disebut dengan cost accounting, yang mana bidang ini merupakan bidang yang menekankan penentuan dan pemakaian biaya serta pengendalian biaya tersebut pada umumnya terdapat dalam perusahaan industri. Nah, biasanya akuntansi biaya ini terdapat pada perusahaan industri yang mana dia berfungsi sebagai pengendali dalam menghitung biaya-biaya operasional. Nah, sekarang kita masuk kepada profesi akuntansi. Nah, di dalam profesi akuntansi ini terdapat 5 profesi, yaitunya ada akuntan, staf akuntan, akuntan pemerintah, akuntan publik, serta adanya akuntan pendidik. Nah, setiap masing-masing profesi ini dia berfungsi masing-masing, yang mana akuntan ini bertanggung jawab atas pembukuan perusahaan, laporan keuangan, audit internal, dan kepatuhan peraturan akuntansi dan perpajakan. Nah, untuk akuntan ini dibantu oleh akuntan staf atau staf akuntansi, yang mana staf akuntansi ini bertanggung jawab atas verifikasi transaksi keuangan, pencatatan, dokumentasi, dan penyusunan laporan keuangan. Nah, akuntan ini berarti dia harus bekerja dengan staf akuntan. Kemudian ada namanya profesi akuntan pemerintah. Nah, akuntan pemerintah ini dia bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan pemerintah, audit instansi pemerintah, perencanaan kegiatan tahunan, pemeriksaan penggunaan uang negara, dan pembuatan laporan hasil pemeriksaan. Artinya, akuntan pemerintah ini dia bertanggung jawab penuh atas laporan keuangan instansi pemerintahan. Kemudian ada namanya akuntan publik. Nah, beberapa posisi dalam akuntan publik ini diantaranya adalah staf auditor, staf pajak, layanan manajemen, auditor senior, senior pajak, manajer audit, dan manajer pajak. Artinya dalam akuntan publik ini dia dibagi juga beberapa kelompok, sehingganya dia tidak kesulitan dalam melakukan
pembuatan laporan keuangan beserta pertanggungjawabannya. Kemudian yang terakhir ada namanya akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik ini adalah profesi yang bertanggung jawab atas pengajaran mata pelajaran akuntansi, penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi, dan penyusunan kurikulum. Kemudian kita masuk kepada pemakai informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi ini sangat penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan sebuah perusahaan atau sebuah orang-orang yang pemakai dalam informasi akuntansi ini. Siapa aja pemakai dalam informasi akuntansi ini? Ada yang namanya investor, kreditor, pemerintah, bahkan ada namanya ekonom, praktisi dan analis dari luar dari pemakai akuntansi di luar dari perusahaan. Fungsi akuntan dalam perusahaan. Nah, fungsi akuntan dalam perusahaan seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan, bahwasanya fungsi akuntan dalam perusahaan itu adalah membuat laporan keuangan, mencatat transaksi, membantu pengambilan keputusan, memastikan kepatuhan hukum, mengevaluasi performa bisnis, memberikan nasihat keuangan, membantu meningkatkan efisiensi, dan mengelola risiko keuangan. Nah, itulah yang menjadi fungsi dari akuntan tadi. Kemudian yang terakhir ada namanya peranan akuntansi dalam bisnis. Nah, peranan akuntansi dalam bisnis ini yaitu sebagai penyedia laporan informasi keuangan, kemudian pengendali keuangan, membantu pengambilan keputusan, penghubung dengan pihak ketiga. Kemudian dia akuntansi ini berperan sebagai pemenuhan atau yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Nah, sedikit mengenai etika dalam akuntansi dalam bisnis ini, yaitu etika akuntansi melibatkan kejujuran, integritas, objektivitas, dan profesionalis dalam pengambilan keputusan. Artinya, dalam membuat sebuah laporan keuangan, kita harus jujur, harus transparan, harus akuntabel, dan yang lebih pentingnya adalah harus profesional. Nah, demikianlah paparan materi singkat kita pada kesempatan kali ini. Mungkin dapat disimpulkan bahwasanya akuntansi ini adalah proses pencatatan, pengelompokan, pengolahan, analisis, dan penyajian data keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, dan individu. Nah, informasi keuangan yang dihasilkan dari akuntansi dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan yang akurat dan menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Nah, demikianlah paparan materi kita pada hari ini. Terlebih dan terkurang, saya juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.